Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam semua aktivitas yang kalian lakukan. Oh yes, di video kali ini saya akan membuat konten bagaimana cara membaca pasar, tapi bukan PASAR, pasar, bukan seperti itu. Nah, fungsi dari kita membaca pasar itu adalah supaya kita bisa menentukan produk apa yang bisa kita jual atau kita kanvas. Nah, jadi gini guys, bagi kalian seorang sales atau pekerja lapangan, kalian itu harus mempunyai keahlian dalam membaca pasar. Oke guys, nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Ada 4 hal yang harus kalian perhatikan atau 4 hal penting dalam kita membaca pasar. Yang pertama adalah keresahan. Maksudnya apa keresahan? Keresahan itu misalnya gini, Mas, ini misalnya ini guys. Ini cuma misalnya saya ada rokok. Ini cuma misalnya loh guys. Ini kalau misalnya rokok ini naik Mas, ini pasti nggak laku Mas. Ya kalaupun laku, ini pasti penjualannya menurun drastis. Pasti konsumen pada pindah nyari rokok yang lebih murah. Nah itu adalah sebuah keresahan guys. Nah terus dari keresahan itu akan timbul poin yang kedua, yaitu permintaan. Mas, kalau masnya bisa nyariin saya rokok yang harganya itu lebih murah dari rokok ini misalnya, dan rasanya nggak jauh beda sama rokok ini, saya yakin Mas, saya yakin pasti laku keras. Saya sangat yakin Mas. Nah itu adalah sebuah permintaan pasar guys. Nah seorang sales canvas atau seorang sales freelance itu adalah seseorang yang bisa memenuhi kebutuhan pasar dan permintaan pasar seperti itu guys. Nah jadi kita waktu nganvas, jadi kita jangan transaksi hanya sekedar transaksi langsung kalian pergi itu, jangan seperti itu guys. Kalian sedikit sambil ngobrol kayak gitu guys. Kalian tanya, Bu, di sini barang yang lagi laku apa, yang penjualannya lagi turun produk apa, kayak gitu guys. Ya selain untuk menambah kedekatan kita dengan pemilik toko, itu juga bisa untuk membuat kita itu tahu keadaan pasar kayak gitu, keadaan toko-toko, keadaan barang di toko-toko yang sedang fast moving apa, yang lagi slow moving itu apa, kayak gitu guys. Nah gini guys, kalau misalnya kalian mau nganvas atau freelance, itu bisa dari dual itu guys. Misalnya kalian bingung mau freelance apa atau nganvas apa, kalian bisa nganvas dulu barang seadanya lah. Nanti sambil berjalannya waktu, kalian kalau misalnya sudah bisa membaca pasar, itu kan dengan sendirinya akan tahu, wah berarti saya harus nyari rokok yang harganya murah, misalnya yang harganya murah, yang rasanya itu nggak hancur-hancur banget. Nah itu kalau misalnya contohnya rokok. Nah kalau misalnya contohnya nggak harus rokok, ini cuma contoh ya guys. Misalnya kopi, Mas, ini kalau misalnya ini kopi ini enak Mas, ada mukanya, ada karamelnya, tapi sayangnya mau naik Mas. Pasti kalau misalnya naik 500 rupiah itu pasti udah nggak laku ini Mas. Ya laku itu tapi pasti nggak sekeras biasanya lakunya, pasti ada penurunan. Nah itu contoh keresahan tadi ya guys. Terus permintaannya ya, Mas kalau misalnya punya bisa nyariin saya brand kopi yang rasanya seperti ini, yang kemasannya seperti ini, yang harganya kalau bisa lebih murah dari kopi ini, pasti laku Mas. Nah itu juga muncul sebuah permintaan seperti itu guys. Nah dari situ kita kan ada gambaran, oh berarti kalau misalnya saya bisa cari barang ini, saya pasti laku dan untung besar, karena ini produk adalah request atau timbul dari permintaan pasar dan keresahan pasar seperti itu guys. Semoga bisa dipahami ya guys. Oke, terus berikutnya adalah tren produk. Nah kalau misalnya tren produk itu seperti ini, kita misalnya kalau mau nganvas atau mau freelance, jangan ikut-ikutan. Seperti waktu itu saya pernah bermain produk, yaitu produk santan kara. Kalau misalnya kalian pernah dengar mungkin brand santan kara, kalau nggak salah itu dari Unilever kayaknya waktu itu guys. Nah waktu itu banyak sekali toko-toko yang tanya sama saya, Mas bisa nggak nyariin santan kara, di sini penjualnya laris banget Mas, kayak gitu guys. Tapi waktu itu saya nggak dengerin, karena saya sudah fokus sama produk yang saya bawa. Waktu itu saya nganvas kuku bima botol guys, kuku bima tapi kemasan botol. Nah waktu itu sudah agak lama saya iseng-iseng membawa santan kara, dan yang terjadi adalah nggak ada yang beli. Kenapa?
Karena hukumnya gini guys, kalau yang namanya produk, kalau misalnya udah laris, pasti semua grosir ada. Para pemain kanvas sama freelance-nya juga udah banyak. Nah, saya ketinggalan guys, istilahnya ketinggalan spur lah kayak gitu. Orang udah musim-musiman, kalau misalnya tren produk itu musim-musiman. Jadi saya bisa membeli barang tapi buangnya susah, jualnya susah. Alhasil akhirnya saya cuma jual modal doang. Jadi istilahnya sambatan guys. Nah, makanya kalau misalnya kalian ini freelance, kalau barang tren, tips saya adalah gini guys. Kalau misalnya trennya itu masih belum di atas 1 bulan, kalian silahkan main. Pasti kalian akan panen guys, untungnya besar. Jadi mas bisa nyariin Nusantara nggak? Oke bu, besok saya cariin, langsung kalian cari. Nah kalau misalnya tren produk itu udah di atas 3 bulan, ya yang namanya tren itu pasti akan berganti. Seperti itu guys. Makanya kalian juga harus update produk apa yang bisa dijual, produk apa yang untungnya gede, kayak gitu guys. Cara update-nya gimana? Kalian setiap nganvas ketemu orang yang sesama profesi, misalnya sesama sales kanvas atau sales freelance, kalian ya jalin hubungan baik sama mereka, tukar pikiran kayak gitu guys. Terus sama sales resmi, sama pekerja lapangan, kalian juga akrepin mereka, istilahnya buat relasi kayak gitu guys. Dan kalian juga bergabung di grup-grup yang berhubungan sama dunia marketing, dunia kanvas, dunia sales di kota kalian guys, kayak gitu. Misalnya kalian domisili misalnya di Semarang, ya grup di komunitas sales Semarang misalnya, dari Yogyakarta, komunitas sales Yogyakarta misalnya, seperti itu guys. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah kebutuhan. Jadi saya flashback kembali, cara membaca pasar itu adalah dengarkan keresahan toko, dengarkan permintaan toko, kenali tren produk, dan yang keempat adalah kebutuhan. Kebutuhan itu maksudnya adalah gini, kebutuhan adalah sesuatu yang dikonsumsi sehari-hari. Barang berupa kebutuhan itu biasanya dia adalah food atau makanan, barang yang bisa dikonsumsi, barang yang pasti dibeli setiap harinya. Nah kalau misalnya kalian mau freelance atau nganvas yang jangkanya panjang, saya sarankan kalian nganvas kebutuhan pokok, ya seperti minyak goreng misalnya, minyak goreng, beras, gula pasir, tepung terigu, dan lain sebagainya. Oke guys, kalian bisa tonton juga video-video saya yang lain yang membahas tentang banyak sekali hal yang berhubungan dengan marketing guys. Kalian nanti bisa tonton videonya, siapa tahu bisa menjadi referensi untuk kalian guys. Nah itu kebutuhan. Kalau misalnya kita nganvas di produk-produk yang bersifat konsumtif atau kebutuhan, itu pasti repeat ordernya atau pembelian ulangnya toko sama kita itu paling lama paling seminggu udah beli guys. Jadi satu minggu kita berkunjung pasti beli. Nah kalau misalnya produk-produk yang slow moving misalnya seperti apa ya, ya pokoknya yang bukan kebutuhan pokok lah, paling 2 minggu baru repeat order, 1 bulan baru repeat order kayak gitu guys. Nah saya sarankan mainlah di barang-barang yang bersifat kebutuhan pokok atau konsumtif atau digunakan sehari-hari. Karena kalau misalnya kebutuhan pokok, yang namanya kebutuhan pokok, orang nggak punya duit pun pasti akan membeli gimana pun caranya. Ya, misalnya beras misalnya, orang nggak punya duit pasti gimana caranya beli beras, ya nggak? Karena itu kebutuhan pokok, kita nggak makan mati kita. Oke, mungkin itu 4 hal bagaimana cara membaca pasar guys. Tujuannya adalah untuk menentukan produk apa yang bisa kita jual. Dan ingat kalau misalnya mau bermain produk tren kayak gitu guys, kalian lihat dulu guys, trennya itu udah lama belum. Kalau misalnya masih baru, silahkan ikut bermain. Tapi kalau misalnya udah di atas 3 bulan, saya sarankan jangan guys. Kalau misalnya mau main pun jangan membeli dalam partai yang besar kayak gitu guys, karena membuangnya nanti susah. Sebenarnya gini guys, waktu saya membuat channel ini, saya itu nggak ada niatan untuk berjualan produk, itu nggak ada sama sekali. Nah tapi banyak dari teman-teman yang ingin membeli produk dari saya, dan saya pun ingin sudah mulai terinspirasi sebenarnya dari awal membuat channel ini, ingin membuat toko online. Tapi ya memang itu karena keterbatasan waktu. Ya sebenarnya gini guys, sebenarnya sih kalau waktu itu ada sebenarnya. Nah tapi berhubung belum fokus saja gitu guys. Tujuan channel ini saya buat adalah untuk mengedukasi gitu guys, mengedukasi
ya sebenarnya nggak mengedukasi juga, yaitu untuk sharing hal-hal yang berhubungan dengan marketing yang pernah saya alami gitu guys. Jadi siapa tahu bisa menjadi menjadi pembelajaran, atau misalnya ada video saya yang ada manfaatnya atau ada fungsinya gitu, bisa kalian aplikasikan di jualan kalian kayak gitu guys, seperti itu. Nah, untuk toko online-nya memang saya belum membuat, terus terang aja guys, belum membuat. Kalau misalnya ada pertanyaan mau membuat kapan, ya secepatnya sebenarnya guys. Nah, mungkin kalau misalnya subscriber channel ini udah banyak gitu ya guys, saya akan lebih fokus lagi untuk main di online kayak gitu guys. Jadi maksudnya seperti YouTube pun cara videonya pun nggak cuma ngomong kayak gini guys, tapi saya langsung ke lapangan gitu ya, rekaman gitu guys sama si pemilik toko, bagaimana cara ngobrolnya, bagaimana cara sell in sell out ya gitu guys. Nah, kenapa saya belum bisa membuat? Karena saya nggak ada tim guys, ya orangnya cuma saya doang. Soalnya apa, kalau misalnya ada tim, ada temen gitu guys, kan otomatis kalau misalnya ada yang ngamerain kan lebih enak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya channel udah gede, mungkin ya besok siapa tahu bisa gaji kameramen, amin kayak gitu guys. Supaya videonya itu bisa lebih hidup kayak gitu. Jadi nggak saya cuma ngomong kayak gini, saya videoin, saya posting, nggak kayak gitu. Makanya bagi kalian yang suka sama channel di Sales Magic, bantu saya membangun channel YouTube ini. Caranya mudah guys, kalian cukup bantu like video ini, kalian subscribe dan aktifkan loncengnya, kalian pilih yang semua. Nah, supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau misalnya kalian punya ketertarikan dengan channel Sales Magic guys. Nah, bagi kalian yang ingin mengobrol sama saya atau ingin ada sesuatu kepentingan gitu guys, kalau misalnya ingin lebih privacy, kalian bisa DM Instagram saya @bangkit_real. Oke guys, jadi bagi teman-teman yang sudah DM, udah berkomentar, udah WhatsApp, dan saya balasnya lama, saya minta maaf karena yang WhatsApp itu terus terang aja guys, lumayan banyak. Makanya saya sekarang jarang share nomor WhatsApp saya, paling cuma menggunakan Instagram. Karena misalnya saya sebar nomor WhatsApp saya, pasti setiap hari ada yang nelpon. Beneran, ini nggak bercanda guys. Oke, mungkin seperti itu aja guys video kali ini, semoga bisa dipahami. Bagi kalian yang nggak ada sesuatu yang nggak paham tentang maksud video ini, silahkan baca deskripsi video ini. Kalau nggak jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih guys sudah menonton video ini sampai habis. Semoga jualan kalian lancar, omsetnya gede, untungnya gede. Oke, terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.